Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menyusun model matematika dari masalah program linear. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti coklat dan roti keju. Pembuatan roti coklat memerlukan 12 gram terigu dan 4 gram mentega. Sedangkan untuk roti keju diperlukan 6 gram terigu dan 8 gram mentega. Bahan yang tersedia 1,8 kg terigu dan 1,2 kg mentega. Keuntungan roti coklat yaitu sebesar Rp150 per buah dan roti keju Rp100 per buah. Buatlah model matematikanya dari masalah tersebut. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, langkah pertama biar mudah, kita buat tabelnya. Di mana tabel ini berisi 2 buah baris dan juga 4 buah kolom. Untuk soal seperti ini, yang sulitnya itu biasanya itu pada saat menentukan mana yang dimisahkan sebagai X, mana yang dimisahkan sebagai Y. Itu yang biasanya mempersulit kita. Nah, namun sebenarnya untuk menentukan X, Y itu ada triknya. Perhatikan kalimat untung ataupun laba yang biasa terletak di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, di sini dia terletaknya di akhir kalimat. Di sini tertulis untung untuk roti coklat dan juga roti keju. Nah, inilah yang kita misalkan sebagai X dan Y. Pertama, X-nya itu roti coklat sebagai X dan roti keju sebagai Y. Selanjutnya perhatikan tertulis di sini ada tersedia atau persediaan. Selanjutnya perhatikan bahan-bahan yang digunakan. Pertama ada terigu dan juga mentega. Nah, sekarang perhatikan untuk pembuatan roti coklat. Ini dia roti coklatnya. Di sini dia membutuhkan 12 gram terigu. Terigu untuk roti coklat itu sebanyak 12 gram dan juga 4 gram mentega. Lanjut, untuk roti keju itu diperlukan 6 gram terigu dan juga 8 gram mentega. Bahan yang tersedia atau persediaannya di sini yaitu 1,8 kg untuk terigu. Perhatikan untuk terigu itu sebanyak 1,8 kilo. Sedangkan di sini tadi satuannya gram, maka kilo ini harus kita rubah ke dalam gram terlebih dahulu. Caranya tinggal kita kali 1000. Dari kilogram ke gram tinggal dikali 1000. 1,8 dikali 1000 hasilnya 1800 gram. Selanjutnya untuk mentega 1,2 kg. Tinggal kita kali 1000 hasilnya 1200 gram. Selanjutnya baru perhatikan untung. Untung untuk roti coklat, perhatikan, itu sebesar Rp150. Sedangkan untuk keju, yaitu sebesar Rp100. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita bisa membuatnya dalam model matematika. Perhatikan kelanjutannya. Ingat, ini untuk X, ini untuk Y. Kita tulis di sini, 12X ditambah 6Y, lalu di sebelahnya 1800. Lalu ini bawahnya 4X ditambah 8Y di sebelahnya 1200. Nah, untuk tandanya di sini, perhatikan caranya. Ingat sekali lagi, untuk terigu, dia hanya tersedia 1800 gram saja. Nah, itu artinya untuk membuat roti coklat maupun roti keju bahan yang digunakan ini, terigu ini, itu harus sebanyak persediaan yang ada, yaitu hanya 1800 gram saja atau boleh juga di bawahnya atau kecil dari 1800. Maka tandanya di sini kecil sama.
Begitu juga dengan mentega. Perhatikan persediaan yang ada yaitu 1200. Itu artinya kalau ingin membuat roti coklat maupun keju, mentega yang akan digunakan itu harus sebanyak persediaan yang ada atau lebih kecil dari persediaan yang ada. Tidak boleh lebih. Oke? Makanya di sini tandanya juga kecil sama dari. Selanjutnya, ingat X, Y ini kan banyaknya barang. Banyaknya barang yang diproduksi itu kan tidak mungkin hasilnya negatif. Tidak mungkin hasilnya di bawah 0. Maka X dan Y di sini banyaknya itu 0 atau boleh juga besar dari 0. Maka syarat tambahannya di sini yaitu X besar sama dari 0, Y besar sama juga dari 0. Ingat, produksi barang itu tidak pernah min. Paling kecilnya itu 0 atau bisa lebih. Makanya di sini X besar sama 0, Y besar sama 0. Nah, angka ini kalau kita lihat masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Perhatikan, untuk yang 12X tambah 6Y kecil sama 1800. Nah, angka ini kan masih bisa dikecilkan yaitu dengan cara diapakan? Yaitu sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi dibagi 3, ya kan? Di mana 12 bagi 3 itu hasilnya 4. Lalu ditambah 6Y dibagi 3 hasilnya 2. Lalu apa lagi? Oh, sorry, ini bisa dibagi 6. Oke, sorry ya. Maaf, ini bisa dibagi 6. 12X bagi 6 hasilnya 2X. Lalu ditambah 6Y dibagi 6 hasilnya 1Y atau Y saja. Kecil sama dari 1800 dibagi 6 hasilnya 300. Lanjut lagi. 4X tambah 8Y kecil sama 1200 ini juga bisa dikecilkan. Itu dengan cara sama-sama dibagi 4. 4X dibagi 4 hasilnya 1. Maka sini kita tulis 1X atau boleh juga X saja. Lalu ditambah 8Y dibagi 4 hasilnya 2Y. Kecil sama dari 1200 bagi 4 hasilnya juga 300. Jangan lupa tadi syarat tambahannya. X besar sama 0, Y besar sama 0. Terakhir, perhatikan keuntungan tadi. Nah, jika ada yang kosong di sini, berarti bagian ini itu merupakan sebagai fungsi tujuan. F, X, Y. Ingat yang kosong di sini itu sebagai fungsi tujuannya. Atau pernah juga disebut dengan fungsi objektifnya. Yaitu perhatikan 150X dan ditambah 100Y. Nah, seperti inilah dia bentuk model matematikanya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu. Untuk membuat lemari dan meja, bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp17.500 dan Rp8.000. Buatlah model matematikanya dari masalah tersebut. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, langkah pertama kita buat tabel sederhana terlebih dahulu yang berisi cuma ada 2 baris dan juga 4 kolom. Nah, ingat, biasanya yang mempersulitkan kita dalam menjawab soal ini yaitu dalam menentukan mana yang dimisalkan sebagai X, mana yang dimisalkan sebagai Y. Namun untuk menentukan itu ada triknya. Perhatikan kata untung ataupun laba yang biasanya terletak di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, di sini kalau kita lihat dia terletak di akhir kalimat. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan juga meja. Nah, bagian inilah yang kita misalkan sebagai X dan Y-nya. Di mana lemari itu sebagai X dan mejanya sebagai Y.
Selanjutnya perhatikan ada persediaan. Apa persediaannya? Tentunya tadi ada uang sebanyak 1.600.000 dan juga 360 papan. Maka di sini kita tulis ada papan dan juga biaya atau modal tadi. Oke? Nah, sekarang perhatikan untuk pembuatannya tadi. Perhatikan. Untuk membuat lemari dan meja, perhatikan, itu diperlukan masing-masing 20 lembar papan. Perhatikan, untuk lemari dan meja itu dibutuhkan 20 lembar papan dan juga 8 lembar papan. Lemari, meja, 20 sama 8. Lalu untuk ongkos atau biayanya, perhatikan masing-masing, perhatikan untuk lemari dan meja. Lemarinya Rp80.000 dan untuk mejanya yaitu Rp40.000. Perhatikan persediaannya tadi. Untuk modal uang atau biayanya tadi yaitu sebanyak 1.600.000 dan untuk papan sebanyak 360. Perhatikan cara penulisannya. Papan, bagian papan ini persediaannya sebanyak 360 dan modal atau biayanya 1.600.000. Lalu untuk keuntungan. Keuntungan untuk lemari dan meja. Ingat, lemari terlebih dahulu, baru setelah itu meja. Lemarinya itu untungnya 17.500 dan untuk meja yaitu untungnya sebanyak Rp8.000. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita bisa menyusunnya dalam bentuk model matematikanya. Perhatikan cara penulisannya. Ingat, ini untuk bagian X, ini untuk Y. Pertama kita tulis 20X ditambah 8Y di sebelahnya yaitu 360. Lalu di bawahnya 80.000 X. Oke, ingat ini untuk bagian X. Ditambah dengan 40.000 Y di sebelahnya 1.600.000. Perhatikan. Nah, untuk tandanya di sini, perhatikan sekali lagi. Nah, untuk membuat lemari maupun meja, papan yang digunakan tentunya harus sebanyak dari persediaan yang ada ataupun kecil dari persediaan yang ada. Nah, tidak boleh melebihi dari persediaan yang ada. Maka, karena tadi disebutkan hanya boleh menggunakan sebanyak persediaan yang ada ataupun kecil dari persediaan yang ada, makanya di sini kita tulis kecil sama dari. Begitu juga dengan biaya atau modal. Ingat, orang memberi kita modal itu hanya sebanyak 1.600.000 saja. Maka, bagaimana caranya kita harus membuat lemari maupun meja itu hanya sebanyak biaya yang tersedia, tidak boleh lebih dari ini. Kalau kecil dari ini boleh. Oke, tidak boleh lebih dari modal yang diberikan. Maka di sini tandanya juga kecil sama dari. Ingat, tidak boleh lebih dari modal yang tersedia. Nah, selanjutnya ingat X dan Y ini kan menentukan banyaknya barang. Untuk membuat barang tentunya tidak pernah yang nilainya min atau kecil dari 0. Pastinya barang yang dibuat itu banyaknya sebanyak 0 atau boleh juga lebih dari 0. Maka di sini syarat tambahannya yaitu X besar sama 0, Y besar sama 0. Lanjut perhatikan, angka-angka ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan. 20X ditambah 8Y kecil sama 360. Angka ini kan masih bisa dikecilkan dengan cara sama-sama bagi 4. Ya kan? Di mana 20X dibagi 4 itu hasilnya adalah 5X. Lalu ditambah 8Y dibagi 4 hasilnya 2Y. Kecil sama dari 360 dibagi 4 itu hasilnya adalah 40. 90 maksud kami. Lanjut yang di bawahnya lagi. 80.000 X ditambah 40.000 Y kecil sama dari 1.600.000. Angka ini
juga bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 40.000. Di mana 80.000 X dibagi 40.000 itu hasilnya adalah 2X. Lalu ditambah 40.000 Y dibagi dengan 40.000, itu kita peroleh hasilnya 1Y atau boleh juga kita tulis Y saja. Kecil sama dari 1.600.000 dibagi 40.000 itu hasilnya adalah 40. Lanjut syarat tambahannya tadi. X besar sama 0, Y besar sama 0. Perhatikan bagian yang kosong bagian sini. Nah, bagian kosong yang sini inilah yang sebagai fungsi tujuannya atau fungsi optimumnya. Maka di sini kita tulis F X, Y sama dengan, ingat ini untuk bagian X, ini untuk bagian Y. 17.500 X ditambah 8.000 Y. Nah, seperti inilah dia cara untuk membuat ke dalam bentuk model matematikanya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.